Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih karena uh, bisa diberikan kesempatan untuk mempresentasikan hasil analisis kami yang berjudul Analisis Strategi Manajemen Pemasaran UMKM Bittersweet by Najla. Tak lupa pula kami mengucapkan hormat dan terima kasih sebesar-besarnya kepada dosen-dosen pengampu mata kuliah manajemen pemasaran yaitu Bu Alfati, Prof. Prastyo, dan Budi Adelia Lestari. Semoga apa yang kami sampaikan dalam paparan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sebelum kita masuk ke analisisnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Zaki Aiman dengan NIM akhir 056 sebagai ketua kelompok dalam analisis kali ini. Perkenalkan, nama saya Almira Khairusa Putri dengan NIM akhiran 083. Perkenalkan, saya Devina Isarohona dengan NIM akhir. Perkenalkan, nama saya Tristina Kansa dengan NIM akhir 243. Saya Faisal Aldan Nurtanjung dengan NIM 163. Dan perkenalkan, saya Sadam Azazira dengan NIM akhir 266. Baik teman-teman, tanpa berlama-lama mari kita lanjut ke bab 1, pendahuluan. Kita tahu di era bisnis yang semakin kompetitif, strategi pemasaran inovatif ini dibutuhkan untuk menjadi kunci keberlanjutan usaha. Bittersweet by Najla didirikan oleh Najla Bishir pada tahun 2017 sebagai pelopor dari dessert box di Indonesia dengan produk berkualitas dan kemasan yang menarik. Melalui pemasaran inovatif dan emosional serta penjualan online yang mencapai 90% dari total pendapatan, Bittersweet by Najla berhasil menciptakan tren di industri kuliner. Didukung oleh 40 reseller dan 6 toko resmi yang tersebar di seluruh Indonesia. Analisis ini akan membahas bagaimana Bittersweet by Najla menggunakan strategi seperti STP, SWOT, dan analisis-analisis lainnya untuk membangun hubungan kuat dengan pelanggan serta beradaptasi dengan tren pasar, memberikan wawasan bagi bisnis lain untuk mencapai tujuan mereka. Adapun rumusan masalah dan tujuan yang kita harapkan dari analisis kali ini adalah kita dapat mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman atau SWOT yang dimiliki Bittersweet by Najla. Lalu kita menganalisis dampak faktor eksternal atau PES terhadap kinerja bisnis Bittersweet by Najla. Kita dapat juga merumuskan strategi pemasaran berbasis segmentation, targeting, positioning, atau STP untuk memperluas jangkauan dan memperkuat posisi merek Bittersweet by Najla. Dan yang terakhir kita dapat mengusulkan strategi pemasaran alternatif nih yang relevan dan inovatif untuk meningkatkan daya saing dan penetrasi pasar Bittersweet by Najla. Adapun manfaat-manfaat penulisan yang diharapkan dari analisis kali ini, secara teoritis kita ingin memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu manajemen pemasaran, khususnya terkait analisis SWOT, PES, dan STP dalam industri kuliner. Kita juga ingin menjadi referensi akademik harapannya untuk penelitian lanjutan tentang strategi pemasaran bisnis kuliner di Indonesia. Secara sosial, kita ingin mendukung perkembangan UMKM lokal dengan memberikan contoh inovasi strategi bisnis yang relevan dan aplikatif. Juga kita ingin menginspirasi pelaku usaha kuliner lain untuk lebih adaptif terhadap perubahan pasar. Silakan. Next adalah tinjauan pustaka yang digunakan oleh kelompok kami. Next. Sebelum kita membahas mengenai Bittersweet by Najla, kita akan membahas mengenai landasan teori yang dipakai. Yaitu pertama adalah manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran menerapkan teknik pemasaran untuk mencapai tujuan organisasi, seperti meningkatkan penjualan dan juga kepuasan pelanggan. Fokusnya pada pemahaman kebutuhan konsumen serta nilai, biaya, dan kepuasan yang mempengaruhi pembelian. Lalu yang kedua adalah kita menggunakan analisis SWOT, Strength, Weakness, Opportunities, and Threats.
Analisis SWOT ini mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan juga ancaman yang mempengaruhi organisasi, di mana kekuatan dan kelemahan itu bersifat internal, sementara peluang dan ancaman berasal dari faktor eksternal. Analisis ini membantu organisasi memaksimalkan potensi dan menghadapi tantangan. Next. Selanjutnya adalah bauran pemasaran ataupun marketing mix 4P. Marketing mix adalah kombinasi elemen-elemen strategis yang mencakup produk, harga, promosi, dan distribusi yang dirancang untuk mempengaruhi keputusan pembelian konsumen, di mana produk mencerminkan apa yang ditawarkan oleh perusahaan, kedua, harga menentukan nilai ekonomis, ketiga, promosi mencakup komunikasi dan upaya menarik perhatian pelanggan, dan yang terakhir adalah place, yaitu memastikan produk tersedia di tempat dan juga waktu yang tepat. Lalu, yang terakhir adalah analisis STP, segmentation, targeting, dan juga positioning. Untuk segmenting adalah membagi pasar luas menjadi kelompok-kelompok konsumen yang memiliki kebutuhan dan karakteristik serupa. Lalu yang kedua adalah targeting, kelompok konsumen yang akan dijadikan fokus utama dalam strategi pemasaran. Lalu yang terakhir adalah positioning, di mana perusahaan ingin produk atau layanan mereka dipersepsikan oleh konsumen di pasar. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke bab 3, yaitu pembahasan. Next. Sebelum kita membahas analisisnya, di sini ada company profile dari Bittersweet by Najla. Jadi, Bittersweet by Najla ini berjalan di bidang usaha sebagai food and beverage. Terus produk utamanya adalah dessert box, dan ini didirikan oleh Najla Bisir pada tahun 2017. Nah, sejak saat itu Bittersweet sudah meraih beberapa penghargaan atas produknya. Yang pertama adalah Bittersweet diakui sebagai dessert box terpopuler di Shopee. Lalu pada 2021, Bittersweet mendapatkan penghargaan dari Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai pelopor dessert yang berkontribusi pada pariwisata dan produk lokal. Dan yang ketiga itu dalam kolaborasinya dengan Chef Seva Oktay Kilic, Najla mendapatkan pujian langsung sebagai Queen of Dessert Box karena keahlian serta kualitas produk Bittersweet. Selanjutnya adalah analisis SWOT pada Bittersweet by Najla. Nah, yang pertama ini ada strengths atau kekuatan. Pertama, ada varian rasa dari Bittersweet by Najla ini sangat beragam dari berbagai produknya. Lalu yang kedua, nama brand dan produk dikenal oleh masyarakat luas dan menjadi franchise dessert box terlaris di Indonesia. Lalu yang ketiga adalah bahan baku yang digunakan berkualitas premium. Yang keempat, promosi secara besar-besaran pada setiap platform sosial media yang ada. Lalu, untuk weakness-nya atau kelemahannya adalah pertama, pengiriman merusak bentuk atau rasa produk, sehingga terkadang bentuk dessert box yang diterima tidak sesuai dengan yang ditampilkan. Terus yang kedua adalah harga yang terlalu tinggi. Yang ketiga, ketahanan produk yang tidak begitu lama pada suhu ruang. Dan yang keempat, kemasan produknya tidak bervariasi. Nah, untuk opportunities atau peluang, yang pertama adalah masyarakat lebih cerdas karena mementingkan kualitas produk dibandingkan dengan harganya. Yang kedua, sifat konsumerisme manusia dan gemar mengikuti tren. Lalu yang ketiga, pemasaran di sosial media melalui artis-artis dan juga influencer. Nah, untuk threats-nya atau ancamannya, yaitu yang pertama adalah mudah ditiru oleh pesaing, pesaing bisa menjual dengan harga yang lebih murah, dan juga tentunya minat konsumen yang cepat berubah. Boleh di next. Nah, selanjutnya adalah analisis PES, yaitu Political, Economic, Social, and Technological pada Bittersweet by Najla. Yang pertama, poin political, yaitu regulasi industri makanan dan kebijakan pemerintah terkait keamanan pangan dapat memengaruhi proses produksi dan distribusi produk. Tentunya, Bittersweet by Najla harus mematuhi standar yang ditetapkan untuk memastikan produk aman. Yang kedua, adanya program pemerintah untuk mendukung usaha kecil dan menengah atau UKM dapat memberikan peluang bagi Bittersweet by Najla untuk mendapatkan kemudahan akses permodalan atau pelatihan. Yang kedua, ada poin ekonomik, yaitu di mana tingkat pertumbuhan ekonomi dan daya beli masyarakat dapat mempengaruhi permintaan terhadap produk Bittersweet by Najla. Dalam kondisi ekonomi yang baik, konsumen cenderung lebih banyak mengeluarkan uang untuk produk-produk yang premium. Lalu ada kenaikan harga bahan baku utama seperti gula, tepung, coklat, biskuit, dan buah-buahan akan meningkatkan biaya produksi dan dapat berdampak pada harga jual produk. Nah, poin yang ketiga yaitu
adalah sosial. Yang pertama, masyarakat semakin peduli terhadap kesehatan dan kualitas makanan. Jadi Bittersweet by Najla ini dapat memanfaatkan tren ini dengan menawarkan produk yang menggunakan bahan-bahan sehat, alami, atau rendah gula. Lalu yang kedua, struktur penduduk seperti usia, gender, dan distribusi pendapatan akan mempengaruhi target pasar Bittersweet by Najla. Nah, yang ketiga, preferensi rasa dan kebiasaan konsumen makanan yang berbeda-beda antar budaya akan mempengaruhi strategi pemasaran. Nah, untuk poin yang terakhir atau poin yang keempat yaitu teknologikal. Jadi, kemajuan teknologi dalam produksi makanan dapat membantu Bittersweet by Najla dalam menciptakan produk baru atau meningkatkan efisiensi produksi. Selanjutnya, penggunaan media sosial dan platform e-commerce untuk memasarkan dan mempromosikan produk menjadi sangat penting. Bittersweet by Najla tentunya memanfaatkan teknologi digital untuk menjangkau lebih banyak pelanggan dan meningkatkan penjualan. Oke, selanjutnya di sini ada analisis STP-nya. Jadi untuk segmenting dari Bittersweet by Najla sendiri, kami membagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama demografi, psikografi, dan perilaku. Untuk demografi sendiri ini seperti remaja, dewasa muda, dan keluarga yang tinggal di wilayah perkotaan seperti Jakarta. Kalau dari psikografinya ini seperti gaya hidup yang mengutamakan indulgence, kualitas, serta inovasi. Dan yang terakhir ini perilaku seperti frekuensi pembeliannya dan kebutuhan untuk acara tertentu. Kalau dari target pasarnya Bittersweet ini, Bittersweet mengutamakan individu yang aktif di media sosial dan memiliki kecenderungan fear of missing out atau takut ketinggalan tren atau ketinggalan zaman. Nah, mereka adalah dewasa muda dan keluarga di wilayah perkotaan yang gemar mengikuti tren kuliner terbaru dan tidak ingin ketinggalan mencoba dessert yang sedang viral. Untuk positioning dari Bittersweet ini, Bittersweet memposisikan dirinya sebagai brand dessert mewah yang menggabungkan bahan berkualitas dengan rasa inovatif, serta menawarkan opsi kustomisasi. Oke. Dan selanjutnya ini adalah analisis perilaku konsumen dari Bittersweet by Najla. Dan yang kami sudah analisis yaitu ada 4. Yang pertama harga, yang kedua kreativitas produk, yang ketiga fear of missing out, dan keempat popularitas. Boleh di next slide. Ya. Untuk yang pertama, yang perilaku konsumen terhadap harga, umumnya saat harga suatu produk meningkat, konsumen akan cenderung mengurangi pembelian atau beralih ke produk sejenis yang harganya lebih terjangkau. Sebaliknya, jika harga produk tersebut menurun, terdapat diskon atau bundling produk yang membuat harganya lebih terjangkau, maka akan terjadi peningkatan penjualan yang signifikan. Dan yang kedua yaitu perilaku konsumen terhadap kreativitas produk. Kreativitas adalah salah satu hal yang membuat konsumen penasaran dan tertarik terhadap suatu produk tersebut. Mulai dari kalangan anak kecil hingga orang dewasa akan menyukai produk yang mempunyai kreativitas tinggi dan mungkin jarang dijumpai. Dan yang ketiga yaitu perilaku konsumen terhadap FOMO atau Fear of Missing Out. FOMO adalah di mana orang takut tertinggal informasi ataupun tren yang sedang naik. Sikap ini sangat berpengaruh bagi pembisnis karena semua orang berlomba-lomba untuk mencicipi atau mencoba hal baru yang sedang menjadi perbincangan atau sedang naik daun. Dan yang terakhir yaitu perilaku konsumen terhadap popularitas. Membangun popularitas tidaklah mudah. Popularitas ini bisa ditingkatkan dengan cara membangun branding yang menarik dan membayar konten kreator untuk mereview produk. Kedua cara ini akan mendatangkan konsumen yang biasanya ingin mencoba sesuatu hal yang baru dan menarik atau juga mencoba hal yang sama dengan konten kreator yang mereka idolakan. Boleh next slide. Selanjutnya, analisis bauran pemasaran 4P, Price, Promotion, and Place. Untuk produk sendiri, Bittersweet by Najla menawarkan beragam produk inovatif dari dessert box. Yang populer, Red Velvet Dessert Box, juga ada Lotus Dessert Box, dan berbagai varian rasa lainnya. Tidak hanya itu, Bittersweet by Najla juga memiliki produk seperti Brow Box, Snack Talk, Pastry Box, dessert seperti Banoffee Pie, Cinnamon, dan Volcano Cake. Lalu tidak hanya dessert dan makanan pencuci mulut, Bittersweet by Najla juga mempunyai menu seperti main course,
serta terdapat 9 pilihan minuman segar lainnya. Tentunya kualitas dan variasi menjadi daya tarik utama yang memperkuat loyalitas pelanggan. Boleh di next? Oke, untuk price-nya sendiri, Bittersweet by Najla bandrol harga untuk seluruh dessert tuh dari 12.000 sampai dengan 80.000. Sedangkan untuk dessert box-nya sendiri itu dari 65.000 sampai dengan 80.000. Sedangkan untuk harga hampers itu dimulai dari 200.000 sampai dengan 500.000. Ini menggunakan kombinasi premium untuk produk unggulan dan value-based pricing untuk menjangkau segmen yang lebih luas. Boleh di next? Oke, untuk promosinya sendiri, Bittersweet by Najla memanfaatkan strategi pemasaran melalui online, melalui platform seperti Shopee, Instagram, dan TikTok. Seringkali dilihat Bittersweet by Najla manfaatkan fitur live di platform TikTok dengan mengadakan promosi menarik seperti diskon PayPal, diskon tanggal kembar, promo 4 dessert box hanya 100 ribuan, dan berbagai promosi lainnya. Live sale ini turut meningkatkan dengan mencatatkan pertumbuhan lebih dari 50% setiap tahun. Bitters by Najla juga memiliki rating 4,9/5 dan memiliki pengikut terbanyak di platform tersebut. Sehingga Bittersweet by Najla dapat membangun kepercayaan pelanggan. Penelitian menunjukkan bahwa promosi Bittersweet by Najla ini berkontribusi paling besar terhadap keputusan pembelian. Boleh di next? Oke, yang terakhir ada Place. Bittersweet by Najla ini kan pelopor bisnis dessert box sejak 2017. Sehingga Bittersweet by Najla memperluas jaringan distribusinya kota, termasuk Jabodetabek, Surabaya, dan Bali. Selain berfokus pada penjualan online, Bittersweet by Najla juga hadir di offline store dan juga pop-up booth di mall, sehingga dapat mempermudah akses pelanggan ke produknya. Kehadiran mereka di lokasi strategis dan penguasaan digitalisasi dapat memperkuat posisi Bittersweet by Najla sebagai merek kuliner dengan jaringan distribusi dan terpercaya. Next. Oke, next kita masuk pada rencana pemasaran alternatif dari Bittersweet by Najla. Yang pertama, Bittersweet by Najla ini telah meraih 90% penjualan melalui online, memiliki 40 reseller di seluruh Indonesia, dan 6 outlets resmi. Nah, oleh karena itu, terdapat rencana pemasaran alternatif yang dapat digunakan oleh Bittersweet by Najla, yaitu pertama dari strategi TikTok. Yang pertama adalah meningkatkan engagement melalui konten viral dan visual menarik dengan live selling rutin, kolaborasi dengan influencer, dan juga menggunakan hashtag unik seperti Sweet Moments by Najla. And then Bittersweet by Najla juga dapat melakukan benchmarking dengan Dapur Coklat, yaitu kompetitornya, untuk menggunakan video kreatif dan fokus pada bahan-bahan premium. Lalu yang kedua adalah Bittersweet by Najla harus melakukan mitigasi risiko bila terjadi perubahan regulasi ataupun terjadi perubahan tren yang dimana masyarakat ini sudah tidak menggunakan TikTok. Yang pertama adalah dengan cara diversifikasi ke Shopee, Tokopedia, dan juga website resmi. Kedua, melakukan benchmarking dengan kompetitor sejenis seperti The Harvest untuk adaptasi di platform-platform lainnya. Dan yang ketiga adalah menggunakan Customer Relationship Management, CRM, program loyalitas, dan juga migrasi konten ke Instagram Reels. Lalu yang kedua adalah Bittersweet by Najla telah menggunakan SEO pada TikTok dengan kata kunci seperti di search box, hampers untuk meningkatkan traffic, serta memanfaatkan media sosial sebagai alat promosi visual untuk memperkuat brand. Namun, Bittersweet by Najla ini tuh dapat mengoptimalkan SEO Bittersweet di Google dan sebagainya dengan optimalkan kata kunci seperti dessert box premium, hampers eksklusif, membuat blog menarik dengan topik seperti trend dessert dan juga cerita produk, meningkatkan user experience dengan kerjasama dengan platform e-commerce, membangun backlink berkualitas dari blog kuliner dan juga influencer, serta menganalisis kompetitor seperti The Harvest ataupun Dapur Coklat untuk adaptasi inovatif. Next. Baik, rencana pemasaran alternatif yang ketiga adalah berdasarkan hasil analisis yang sebelumnya telah dilakukan. Kita lihat nih, Bittersweet by Najla telah menunjukkan memanfaatkan produk utamanya untuk divariasikan menjadi hampers dan sejenisnya.
tetapi produk utamanya sendiri belum ada variasi dalam kemasan. Biasanya masih dalam bentuk kotak persegi atau bundar. Rencana pemasaran yang kami sarankan adalah membuat variasi kemasan produk. Misalnya, mengoptimalkan karakteristik tiap jenis diesel dengan menaruhnya di kemasan yang paling sesuai. Lalu memanfaatkan kesempatan di tanggal-tanggal khusus seperti Idul Fitri atau Hari Natal dengan merilis edisi dengan kemasan khusus dan terbatas. Lalu mengoptimalkan visual kemasan supaya lebih eye-catching dengan menambahkan ornamen seperti stickers atau memberi informasi gizi agar terlihat lebih komersil dan terpercaya. Selanjutnya adalah pastinya kita melakukan benchmarking dengan kompetitor seperti Dapur Coklat yang menggunakan sosial media untuk kreatifnya. Lalu yang keempat, Bittersweet by Najla berkolaborasi dengan Chef Shefa Okyakij untuk dessert box dan Chef Tuk by GHQ untuk Banoffee Pie. Menarik perhatian media di Turki. Selain itu, mereka bermitra dengan Vaseline dan Cerita Lari dalam acara Merahkan Jakarta, serta dengan Mondelez untuk merayakan 110 tahun Oreo melalui produk spesial. Kolaborasi strategis Bittersweet yang kami sarankan adalah kita berkolaborasi dengan wedding organizer. Kenapa wedding organizer? Karena dengan berkolaborasi dengan wedding organizer, Bittersweet dapat menghadirkan custom dessert box dan hampers eksklusif untuk pernikahan. Menjadi rekomendasi wedding organizer resmi dan ikut serta dalam pameran pernikahan. Yang kedua, fashion events tentunya bermitra dengan acara seperti Jakarta Fashion Week atau JFW melalui pop-up booth, kemasan bertema fashion, dan kolaborasi influencer. Yang terakhir ada skincare and makeup brands. Kenapa skincare and makeup brands? Karena dengan berkolaborasi dengan mereka, Bittersweet by Najla dapat menghadirkan dessert box bertema kecantikan, kampanye self-care seperti treat yourself, serta mendukung peluncuran produk baru dengan dessert bertema khusus. Next. Kita masuk ke dalam kesimpulan dan juga saran dapat diberikan untuk Bittersweet by Najla. Pertama, untuk kesimpulan, Bittersweet by Najla telah sukses membangun citra positif dengan produk yang berkualitas dan juga pendekatan personal. Namun, ketergantungan pada distribusi online membatasi jangkauan pasar, sehingga Bittersweet by Najla perlu ekspansi ke saluran offline untuk menjangkau lebih banyak konsumen dan juga mengurangi resiko. Lalu, inovasi berkelanjutan juga diperlukan agar Bittersweet by Najla dapat mengikuti perubahan tren pasar yang dinamis. Meskipun memang produk sudah berkualitas, kemampuan beradaptasi terhadap perkembangan pasar tetap menjadi kunci untuk mempertahankan daya saing Bittersweet by Najla di pasar. Next. Untuk saran dapat diberikan ini tidak jauh beda dengan rencana pemasaran alternatif. Yang pertama adalah meningkatkan engagement di TikTok melalui konten viral, sneak peek, live selling rutin, serta kolaborasi dengan influencer dan hashtag. Lalu yang kedua adalah diversifikasi saluran pemasaran, sehingga Bittersweet by Najla ini dapat memperluas distribusi ke marketplace lain seperti Shopee ataupun toko fisik, serta program loyalitas dan juga CRM. Lalu yang ketiga adalah mengembangkan strategi SEO, Search Engine Optimization, dengan meningkatkan visibilitas dengan konten blog menarik, bekerja sama dengan blog kuliner, dan sebagainya. Lalu yang keempat adalah inovasi kemasan produk dengan merilis kemasan pada momen khusus dan desain eye-catching dengan ornamen seperti stiker dan juga informasi gizi. Lalu yang terakhir adalah kolaborasi strategis dengan bermitra dengan wedding organizer, event Jakarta Fashion Week, dan juga dengan brand kecantikan melalui kampanye Treat Yourself. Baik, dalam analisis kali ini, inilah referensi-referensi yang kami gunakan. Selanjutnya, mungkin itu saja dari tim kami dan itu saja hasil analisisnya. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan dalam berkata-kata atau kekurangan dalam analisis sendiri. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya terhadap dosen pengampu mata kuliah manajemen pemasaran dan terima kasih kepada teman-teman yang telah menyaksikan dan yang paling penting terima kasih kepada tim yang telah menyiapkan analisisnya. Sekian dari kami. Selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam bela negara.